Saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita mau bangkit berdiri. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk lebih dalam lagi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita mau menyatakan kesetiaan Tuhan yang nyata di sepanjang hidup kita. Kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Mari nyatakan kesetiaan Tuhan dengan segenap hati kita. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa setiamu, haleluya, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa tinggikan Tuhan kita lebih lagi. Oh, segala-galanya, oh ku sembah
bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Atas segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kudus, kuduslah Tuhan nama. Oh, segala pujian Bapa di surga, kalau kami boleh ada pada hari ini bersama-sama untuk beribadah, kiranya apa yang sudah kami kerjakan boleh berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah di dalam berkata, bertindak tidak sesuai dengan rancangan Tuhan atas kami. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami, khususnya ibadah ini dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus boleh bekerja, sehingga ketika kami boleh pulang dari tempat ini, kami ada sesuatu yang baru. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir, kiranya Roh Kudus boleh mengambil alih dalam seluruh kegiatan ini. Urapan Tuhan boleh mengalir dari setiap kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh para aktivis dan pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai dalam pimpinan tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang mengambil alih dan memberkati setiap kami. Juga teman kami yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan tolong tibakan tanpa kurang apapun juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau buka ibadah ini dan kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu, mungkin yang sudah letih boleh Bapak Ibu boleh duduk, tapi yang kuat kita masih mau terus meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat Bapak Ibu, kita mau serukan namanya. Serukan nama siapa? Serukan nama siapa? Nama Yesus. Maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, hey, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh, come on. Oh, yeah. Kau besar Tuhan.
Yesus nama di atas segala nama, amin. Bahwa hanya di dalam namanya ada pengharapan, dalam kekuatannya ada kemenangan, amin. Yes, oh yeah. Hanya di dalam namamu. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebas, amin. Oh yes, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dalam kuasa mulia. Come on, sing it out. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kasih-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh yeah, yeah. Dalam nama Yesus, oh ada pengharapan Bapak Ibu. Hanya di dalam namanya, oh ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Yeah, hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Yeah. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam namamu Tuhan, oh ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh bersaksi sedikit Bapak Ibu, pujian yang baru saja kita pujikan bersama gitu, kita nyanyikan bersama ya. Itu sangat, bahwa setiap katanya itu sungguh memberkati saya gitu ya. Ketika dikatakan di sini hanya di dalam namanya ada pengharapan dan di dalam kuasanya ada kemenangan. Benar-benar saya amini gitu ya Bapak Ibu. Jadi khususnya ketika saya sedang berada di satu titik gitu ya, ketika saya menghadapi tantangan,
dan di mana saya merasa saya tidak mampu gitu, saya tidak bisa gitu ya. Nah, dalam benar banget gitu ya kalau dikatakan dalam pujian ini firman Tuhan menerangi jalan setiap kita, dan jadi perisai iman di setiap waktu kita ketika kita menghadapi suatu tantangan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi benar banget mungkin yang semua Bapak Pendeta gitu, kita ya, Pak Jonathan, Pak Stefanus, Pak Daniel yang sudah menyampaikan, kita berulang kali untuk kita selalu setia untuk kita boleh membaca firman, merenungkan firman gitu ya, karena dalam firman Tuhan itu yang bisa memberikan kekuatan buat kita. Jadi selalu merimain kita lagi gitu loh, bahwa ketika kita merasa lemah, kita merasa kita nggak mampu, kita nggak ready gitu ya, dan dinyatakan di sini bahwa Tuhan selalu memberikan kita pengharapan dan memberikan kita kemenangan, Bapak Ibu. Ketika kita merasa kita nggak mampu, Tuhan memampukan kita dan bahkan kita bisa jadi lebih dari pemenang gitu. Ini sangat menguatkan. Untuk itu kita mau belajar lagi, lebih lagi firman Tuhan. Saat ini kita mau Tuhan mengajar kita, dan boleh mengerti apa yang setiap Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap rancangan-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Ajar
ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Haleluya. Saya nampak berdiri. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Haleluya. Jadi sesuai kehendak-Mu. Kami serahkan kami serahkan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan pada kami. Sehingga saat ini kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Yes. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, sukacita-Mu mengalir dalam hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan penyampaian firman ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara yang kasih, sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya dapat kiriman cukup bagus ya. Seorang anak, dia disekolahin di sekolah swasta. Tapi ternyata nilai matematiknya 2, pelajarannya semuanya jeblok, hancur semuanya. Sehingga orang tuanya akhirnya pindahin ke sekolah negeri, mungkin lebih mudah sekolahnya. Ternyata di sekolah negeri pun hasilnya juga gitu, matematikanya 2, bahkan lebih hancur. Ya,
bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris. Ancur-ancuran. Akhirnya orang tuanya bingung. Sekolah swasta gak bisa, sekolah negeri juga gak bisa. Akhirnya orang tuanya masukin ke sekolah yang ada salib. Yang ada salibnya ya. Ada Yesus disalib. Nah, anak itu dimasukin sekolah situ, ya sekolah Katolik katanya. Dimasukin sekolah itu ternyata anak ini malah jadi juara kelas. Ya, orang tuanya jadi bingung. Kok bisa jadi juara kelas? Padahal di sekolah pertama ancur-ancuran, sekolah kedua juga begitu. Ini dipindahin jadi juara kelas. Orang tuanya berpikir mungkin pelajarannya bagus di sekolah ini. Mungkin guru-gurunya bagus di sekolah ini ngajarnya. Nah, ketika anak ditanya sama bapak emaknya, Din, lu kok sekarang bisa jadi juara kelas? Gimana caranya? Kata bapak emaknya ya. Dulu sekolah dapatnya 0, 2, 0. Sekarang kok bisa juara kelas? Anak Udin bilang, Nya, Be, di sekolahan situ tahu nggak? Gurunya tegas-tegas. Gurunya tegas-tegas. Kalau anak nakal, tuh, Nya tahu nggak? Pada disalip-salipin dia bilang. Soalnya setiap kelas kan ada salib ya, ada gambar Yesus disalib. Dia bilang, setiap kelas anak nakal disalip-salipin. Makanya Udin belajar terus, Mak, jadi juara. Saudara, memang ini hanya lelucon ya. Hanya lelucon, tapi rupanya takut akan Tuhan. Awal dari pengetahuan ya. Takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Saudara yang kasih, satu lagi sebelum masuk firman Tuhan. Sebuah perusahaan sedang mengembangkan bisnis, ya, buka usaha baru. Nah, biasanya buka usaha baru supaya orang pada tahu, biasanya beriklan, ya. Nah, di iklan itu supaya orang menarik, kasih diskon, ya, diskon 50%. Nah, ada sebuah perusahaan baru buka usaha baru, ya. Dia bilang sama tim marketingnya, coba dah kamu bikinin. Kemudian dia bilang, iya Pak, kita iklan di ini, kemudian kita kasih diskon 50%. Tapi ada syaratnya apa? Mesti daftar. Kalau bulan ini daftar dan terjadi bulan ini, diskon 50%. Saudara, tim marketingnya diomelin sama bosnya, saudara. Kita kan, usaha kita pembakaran jenazah. Orang suruh daftar, siapa yang mau daftar untuk dibakar, dia bilang. Kagak, yang penting kamu iklanin aja, perkenalkan bahwa kita sekarang sudah ada selain rumah duka, ada krematorium, ada pembakaran jenazah. Jadi nggak usah mau diskon boleh, tapi nggak usah suruh daftar. Siapa yang mau daftar untuk mati ya dan dibakar. Nah, kadang-kala memang orang berkreatif bagaimana caranya untuk menarik perhatian, tapi kadang-kala tidak pada tempatnya. Nah, saudara yang kasih, tema gereja bulan ini tentang teamwork ya, kerjasama. Jadi bagaimana beberapa orang bersatu untuk mencapai satu tujuan. Ya, contohnya ketika Musa mengangkat tongkat dan bangsa Israel berperang dengan bangsa Amalek, selama tongkat itu diangkat oleh Musa, maka bangsa Israel menang. Tapi lama-lama Musa capek dan dia turunkan. Ketika turun, maka bangsa Israel mengalami kekalahan. Jadi Musa harus terus mengangkat tongkatnya. Maka Harun dan Hur menopang kedua tangan dari Musa. Kerjasama untuk mencapai hasil kemenangan bagi bangsa Israel. Itu salah satu contohnya lagi. Saudara, Esther ketika diperhadapkan oleh Mordekai bahwa bangsa Israel akan binasa karena ada Haman yang ingin menghancurkan bangsa Israel, maka Esther diminta oleh Mordekai untuk menghadap raja. Nah, peraturannya kalau Esther menghadap raja, peraturannya adalah kalau seseorang menghadap raja dan raja tidak mengulurkan tongkatnya,
maka orang itu harus dihukum mati. Jadi Hester menghadapi dilema. Dan Esther minta kepada Mordekai untuk semua orang Israel berpuasa dan berdoa. Esther juga bilang, saya pun di istana ini akan berserta dayang-dayang saya akan berpuasa dan berdoa. Dan hasilnya Esther berhasil menghadap raja dan diterima oleh raja. Jadi beberapa orang bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Ya, waktu Yesus juga membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Yesus berdoa kemudian bagi kepada 12 muridnya. 12 muridnya membagi, panggil 10-10 ya, orang dia bagiin 120. Dari 120 baru bagi ke 5.000 orang. Jadi per orang cuma membagi 40 orang, enggak terlalu banyak. Saudara, bekerja bersama-sama untuk mencapai satu hasil. Nah, siang ini kita akan bahas bagaimana seseorang yang mulai tergugah hatinya untuk mengajak orang-orang untuk membangun Yerusalem. Ya, firman Tuhan kita buka dalam kitab Nehemia. Kita baca satu pasal aja, pasal 1. Nehemia pasal 1 sampai ayat yang terakhir dari Nehemia pasal 1 ini, ayat ke-11. Nehemia pasal 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan. Terhadapmu juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintah serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka itu hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara, Nehemia, waktu itu bangsa Israel ditangkap, dibawa sebagai orang buangan. Dan salah satunya ada di sana Nehemia. Tapi Nehemia berhasil walaupun dia sebagai orang tawanan, dia berhasil dalam kariernya sebagai juru minuman raja. Hal yang tidak mungkin itu terjadi. Nehemia sebagai orang tawanan bisa duduk dalam pemerintahan sebagai juru minuman raja. Nah, ketika saudaranya
adiknya Nehemia dan Hanani datang ketemu dengan Nehemia. Ya, adiknya dari Yerusalem datang. Kemudian Nehemia tanya, bagaimana keadaan Yerusalem? Bagaimana orang-orang di sana? Dan adiknya katakan mereka dalam kesulitan besar. Ya. Tembok Yerusalem semuanya runtuh, jadi terbuka. Banyak hal yang sangat menakutkan terjadi di sana. Ya, kalau suatu tempat temboknya terbuka, maka musuh setiap saat dapat mengacaukan. Makanya Nehemia bilang, Hanani bilang ini sangat bermasalah. Dan ketika Nehemia mendengar itu, tergerak hatinya. Dia menangis, dia berdoa, dia berpuasa. Saudara, Nehemia tergerak hatinya. Saudara, dalam situasi sekarang ini, semua yang mungkin makin terasa sulit, kadangkala kita sukar untuk tergerak hati kita. Ya, kadangkala sukar. Apalagi Nehemia, posisi sudah enak sebagai juru minuman raja. Ngapain pusing-pusing ngurusin Yerusalem? Orang-orang yang ada di Yerusalem. Tapi Nehemia tergerak hatinya. Dan dia berdoa, berpuasa. Saudara, saat-saat situasi sekarang ini kadangkala kita sukar untuk tergerak hati kita melihat kesusahan orang lain. Karena kenapa? Karena saat ini banyak sekali penipuan-penipuan. Sehingga kadangkala kita pikir, ini mah nipu doang gitu ya. Saudara, jadi ketika kita terbeban untuk membantu, terkalahkan dengan, ini mah nipu. Saudara, dan itu memang dampak dari dunia situasi ini. Orang makin sukar untuk percaya, ya, dengan sesama, apalagi kepada Tuhan. Tapi Nehemia tergerak hatinya. Nah, ketika Nehemia berdoa, berpuasa, kemudian dia menekatkan pula untuk bertemu. Karena dia harus menyiapkan minuman kepada raja, dan raja melihat mukanya begitu muram. Nehemia ditanya, kok enggak biasa-biasanya? Muka kamu begitu muram, ada apa? Ada masalah apa? Nehemia ketika itu dia ceritakan bahwa tempat nenek moyangnya dikuburkan. Ya, Yerusalem itu dalam masalah besar. Jadi itu yang membuat dia sedih. Kemudian raja tanya, apa yang harus saya perbuat buat kamu? Saudara, ketika kita mengungkapkan permasalahan kita kepada seseorang. Contohnya misalkan kita sedang dalam beban punya hutang. Kita ungkap pada seseorang, terus orang lain bilang, sekarang lu mau apa nih? Apa yang gue bisa bantu? Misalnya seperti itu. Hati kita pasti berbunga-bunga. Waduh, dia mau bantu. Ya, itu yang mungkin kita ngomongin. Tapi Nehemia, ketika raja bilang, apa yang akan saya bisa perbuat buat kamu? Nehemia, firman Tuhan katakan, dia berdoa dulu. Ya. Walaupun mungkin berdoa dalam hati, tapi dia berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan dia hikmat, sehingga dia katakan, kalau diperbolehkan, saya minta izin untuk pergi ke sana. Kemudian raja tanya, boleh, berapa lama? Ya, berapa lama? Kemudian Nehemia bilang, sekian waktunya, dan raja memperbolehkan. Tapi hikmat Tuhan menyertai Nehemia. Karena Nehemia bilang, kalau boleh saya minta surat supaya ketika saya pergi ke Yerusalem, saya melewati beberapa daerah. Nah, ketika saya lewat daerah itu, saya bawa surat dari raja sehingga saya bisa jalan terus. Jadi beberapa surat karena dia harus melewati beberapa daerah sehingga dia harus minta surat untuk beberapa bupati. Hikmat Tuhan menyertai Nehemia dan dia diberikan surat rekomendasi untuk sampai ke Yerusalem. Bukan saja surat rekomendasi, tapi juga Nehemia minta, kalau boleh minta kayu-kayu untuk pembuat gerbang di Yerusalem. Dan itu pun diizinkan. Nehemia berangkat ke Yerusalem.
Dan Tuhan menyertai, karena dia bawa surat dari raja, maka bupati-bupati tidak macam-macam ketika dia lewat. Tapi kalau dia tidak bawa surat kuasa, mungkin bermasalah walaupun dia sebagai juru minuman raja. Hikmat Tuhan menyertai Nehemia. Ketika dia sampai di sana, dia pun mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan? Situasinya memang hancur. Pintu-pintu gerbang semuanya sudah terbakar, tembok semua udah hancur. Dan Nehemia, dia malam-malam, dia pergi, dia iterin Yerusalem. Dia perhatikan kira-kira apa yang harus dilakukan. Sebagai seorang pemimpin, Nehemia pikirkan apa. Setelah dia lihat semuanya, dan dia renungkan, baru dia panggil tua-tua dan rakyat Israel yang ada di Yerusalem. Dia ungkapkan keinginannya. Dia katakan, saya ingin membangun Yerusalem. Nah, permasalahannya semuanya saya sudah lihat, sudah hancur. Jadi Yeremia mengungkapkan semua permasalahannya. Ya, padahal permasalahan kan yang tahu orang Israel kan yang ada di situ. Tapi Yeremia sudah lihat, sudah evaluasi dan apa yang akan dia lakukan dan bagaimana caranya. Makanya dia ungkapkan semuanya. Selain dia ungkapkan keinginannya, Yeremia juga menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan. Dia katakan bagaimana raja bisa memberi dia kesempatan untuk datang ke Yerusalem. Bukan hanya itu memberikan juga surat rekomendasi itu dia sampai ke Yerusalem. Bukan hanya itu mempersiapkan barang-barang itu dia membangun Yerusalem. Dan diberikan kesempatan untuk bangun Yerusalem. Dia katakan bagaimana Tuhan berkarya sehingga raja memberikan kesempatan itu. Nah, karena kesaksian dari Nehemia, bangsa Israel tergerak hatinya. Dan mereka mulai memperbaiki. Ya, karena tembok Yerusalem begitu luas, jadi setiap orang memperbaiki yang di dekat dia. Jadi setiap rumah dia perbaiki, semua perbaiki. Saudara, dan mereka mulai memperbaiki. Kemudian Yeremia tinggal menggabung-gabungkan. Tapi hal itu tidak mudah, saudara. Ternyata ada orang-orang yang ingin menggagalkan proyek pembangunan Yerusalem. Mereka berusaha untuk menggagalkan supaya Yerusalem tetap hancur. Dan Nehemia difitnah. Dengan fitnahan, kamu mau bangun Yerusalem nanti kalau sudah jadi kamu akan memberontak. Kan kamu mau jadi raja kan? Ini ada buktinya gitu. Ya, dan fitnah-fitnah atau bohong itu disebarkan. Sama seperti saat sekarang kan saudara. Banyak fitnah, banyak hoak disebarkan untuk menggagalkan. Dan Yeremia mengalami ini. Beberapa kali saudara, orang Israel lapor sama Yeremia. Pak, Bapak mau dibunuh, hati-hati. Saudara, saya mendengar kesaksian seorang, dia bilang sih, menurut saya sih dia bos salah satu jalan tol ya. Dia bilang, ketika dia kesaksian dia bilang, saya diberitahu oleh istri pencuri, dia bilang. Oleh istri pencuri bahwa suaminya itu setiap hari nyolong solar itu jutaan rupiah. Setiap hari. Saya nggak tahu, dia bilang, bahwa dia nyolong solar setiap hari itu jutaan rupiah. Dan yang ngebilangin itu istrinya pencuri. Istrinya bilang, Pak, Bapak jangan bilang dari saya ya. Nanti saya bisa itu nama suami saya. Oh enggak. Nah cuman Bapak itu bagaimana caranya? Tuhan sudah memberi hikmat ya. Lewat istrinya pencuri untuk beritahu dia. Kemudian dia buka karena setiap mobil tangki dia ada GPS-nya. Dia lacak ternyata benar. Ya, tiap malam ada mobil tangkinya yang keluar. Ngirim solar ya di luar jadwal. Ya, pergi nanti balik lagi.
Dan itu nilainya dibilang jutaan rupiah. Tiap hari dibilang. Dan dia nggak tahu. Kemudian setelah lihat dari GPS-nya, kemudian orang itu dipanggil, masih tetap nggak ngaku. Enggak, saya nggak nyolong. Ya, diunjukin GPS-nya. Ini kamu semalam kemari. Ini buktinya. Saudara, Bapak ini bilang, kalau bukan anugerah Tuhan, nggak mungkin saya bisa tahu. Udah tahunan loh, bangun jalan, dia bilang, tiap hari jutaan nyolong solar, dia bilang. Tapi Tuhan memberikan kepada istri pencuri untuk bilang. Dan saya tidak tahu dia kelanjutan dari kesaksiannya, cuma dia bilang, kalau Tuhan mau berkarya, lewat orang yang kita tidak mungkin, menurut kita tidak mungkin ya. Istrinya pencuri pasti suaminya nyuri, mungkin istri dapat bagian, mungkin ya. Atau suaminya buat foya-foya. Tapi istri yang laporin. Nah, Nehemia pun dibilangin oleh orang Israel, Pak, Bapak mau dibunuh, hati-hati. Dan karena hal ini berulang-ulang dilakukan, maka Nehemia menyuruh orang-orang Israel tetap membangun tembok Yerusalem, tapi dengan pedang. Ya, ada yang satu bawa misalkan bata atau batu, ya dia bawa, tapi satunya lagi pegang pedang. Ada yang kalau dia kerja dua tangan, pedangnya selalu di sini. Dan ada orang-orang yang pegang sangkakala. Karena kalau mereka sudah bangun di sini, bangun-bangun makin lama makin jauh, saudara. Terpecah-pecah. Kalau diserang oleh orang yang hendak menggagalkan, maka sangat berbahaya. Makanya Nehemia bilang, kalau kamu mendengar bunyi sangkakala, semuanya kumpul di sana. Berarti ada musuh. Dan hikmat Tuhan menyertai Yeremia. Sehingga semuanya kompak membangun Yerusalem. Akhirnya saudara, dalam waktu 52 hari, Yerusalem terbangun. Padahal Yeremia sudah enak menjadi juru minum, tapi dia terbeban untuk membangun Yerusalem. Dia difitnah. Bahkan Sambalat dan Tobia, musuhnya saudara yang ingin menjatuhkan dia, bikin surat. Ya, biasanya surat kan zaman dulu tergulung, ini terbuka saudara. Jadi orang yang bawa surat bisa baca. Wah, bilangnya Nehemia mau jadi raja dan mau memberontak. Makanya bilang, nih udah ada suratnya, ada kamu kemari. Kita rundingan, saya backup kamu. Padahal ada niat jahat dari musuhnya. Dan hikmat Tuhan menyertai Nehemia sehingga dia tidak mau bertemu dengan musuh-musuhnya. Saudara, kita Gereja Pantai Kosta Yerusalem. Saya bersyukur saudara semua tergerak hatinya untuk tetap datang di ibadah. Padahal saudara masuk kemari katanya susah. Ya, banyak tukang loak katanya, susah. Ya, bawa mobil besar, takut kesenggol. Ya, bawa mobil kecil, masa sekarang udah punya mobil besar bawanya mobil kecil gitu kan. Nggak enak, tapi saya bersyukur saudara tetap masih mau beribadah ke Yerusalem. Wah, Gereja Yerusalem Jatinegara mungkin pendetanya orangnya kurang bermasyarakat. Tapi saya bersyukur saudara tetap masih mau beribadah. Tuhan menggerakkan saudara. Dan terus kita bangun kebersamaan ini untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Karena masih banyak jiwa-jiwa di luar yang butuh lawatan Tuhan. Dan saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Memang gereja kita keadaannya seperti ini. Mungkin untuk pelayan-pelayan mereka sudah latihan, sudah bermain. Dan masih kadangkala mungkin dijelek-jelekkan, bahkan difitnah. Kita seperti Nehemia, tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya tidak tahu juga. Mungkin juga saudara sedang bergumul dalam keluargamu. Dan engkau sedang goyah. Seperti Nehemia yang goyah. Karena ada fitnahan, ada tuduhan. Saat ini saya tidak tahu pergumulan Anda dalam keluarga. Mungkin masalah kesehatan yang tidak kunjung sembuh. Mungkin masalah keuangan. Atau masalah apapun juga. Tuhan
tetap peduli kepada saudara dan saya. Sama seperti Nehemia, dia ungkapkan doanya kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan hatinya dan Tuhan berkarya sehingga Yerusalem dapat terbangun. Saudara, kalau saudara baca dalam Yeremia ini, di pasal 4 ayat 14. Pasal 4 ayat 14, Nehemia 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Pasal 4 ayat 14. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-lakimu, untuk anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika fitnah terjadi, ketakutan mencekam, Nehemia memberi motivasi kepada bangsa Israel. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan takut, Tuhan menyertai. Hari ini firman yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Jangan takut. Apa yang kau inginkan, ungkapkan dalam doamu. Tuhan berkarya dalam hidupmu. Saudara, Nehemia juga ternyata berkorban banyak. Kalau saudara baca dalam di pasal 5 ayat 10. Pasal 5 ayat 10. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum kepada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Jadi saudara, dalam situasi mereka membangun Yerusalem, rakyat bilang ngeluh. Karena ladang mereka sudah digadein. Bahkan anak-anak mereka pun diambil orang karena untuk membayar hutang. Kenapa? Karena pejabat-pejabatnya menekan mereka. Maka Nehemia memanggil para pejabat-pejabat semua, dia katakan, kita salah. Saya berusaha melepaskan orang yang menjadi budak dari bangsa lain, saya bayar, saya lepaskan. Kamu malah menjual, katanya. Kemudian sekarang kita mau menghapus hutang mereka. Di ayat 10 tadi katakan, saya pun salah. Saya dan saudara-saudara saya, anak buah saya, membungakan uang. Rupanya sama, dia juga melakukan itu, saudara ya. Jadi membungakan uang kepada rakyat sehingga rakyat makin susah. Dan Nehemia bilang, sekarang kita hapuskan hutangnya. Dia menjadi contoh, hapuskan hutang dan semua orang yang ada di Yerusalem menghapuskan hutang. Sehingga semua rakyat bebas dari hutang. Jadi memang Nehemia ini benar-benar takut akan Tuhan. Bukan saja dia korek-korek orang kesalahannya, tapi dia juga korek dirinya sendiri. Padahal kita kadang-kala seringkali mengorek kesalahan orang. Dan kita lupa dengan kesalahan kita. Hari ini Tuhan ingatkan saudara dan saya. Bukan hanya itu saudara, di pasal 5 ayat 14. Tadi ayat 10, ayat 14. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di daerah tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-21 sampai ke-32, pemerintahan Artasastra, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Saudara, setelah Nehemia diangkat jadi juru minum, kemudian ketika dia pindah ke Yerusalem, dia diangkat jadi bupati. Sebagai bupati dia punya hak, kalau sekarang ini punya dana
untuk pembiayaan ya. Nah, dia kan mau bangun Yerusalem. Dia bisa pakai tuh uangnya untuk bangun Yerusalem. Tapi dia tidak gunakan. Hak dia sebagai bupati, uang itu tidak dia gunakan untuk bangun Yerusalem. Dia korban. Setiap hari dia potong lembu, potong kambing untuk para pekerja. Saudara, saya salut dengan Nehemia. Saya salut juga dengan jemaat di sini. Situasi apapun saudara tetap rajin untuk beribadah. Saya salut. Tuhan memberkati saudara. Permasalahannya, apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini? Datang sama Tuhan. Dia peduli. Dia mengasihi. Itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nehemia membangun Yerusalem. Jemaat kita di sini, kita membangun Yerusalem. Walaupun orang kadang tanya, gerejanya di mana? Kok jauh amat? Dari Kelapa Gading ke Jatinegara gitu ya. Mungkin saudara juga ada yang dari BSD ke Jatinegara kok jauh amat. Aduh, jatuh cinta sama Yerusalem. Ya, kalau dibanding dengan gereja lain kita nggak ada apa-apanya. Tapi karena ada Yesus dimanapun juga, terutama di hati kita, kita rajin ibadah di sini. Tuhan memberkati, yuk kita undang, saya undang. Saudara bangkit berdiri, kita angkat pujian yang tadi. Supaya teamwork terjadi. Pertama harus ada kegerakan hati saudara-saudara. Harus saudara dan saya rela berkorban dalam terjadinya kerjasama. Kadangkala ada suka, ada duka. Dan kita harus mau menerima pendapat orang lain. Ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya pada Bapakku pintar, Bapakku. ajaib, Ajar segala rencana-Mu. Tuhan Heran Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti benar Tuhan. segala Haleluya, haleluya. Ajar ku berserah hanya padamu. Oh, haleluya. Pimpinlah Amin, jalanku haleluya,
kasih. Nehemia sudah mendapat surat dari raja. Nehemia juga dipimpin oleh Tuhan. Tapi permasalahan tetap ada. Tapi Nehemia tetap berdoa. Tetap percaya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Saat ini saudara sudah berdoa untuk keluargamu, untuk anakmu, untuk suamimu, untuk istrimu, mungkin untuk famili atau saudaramu. Dan saudara merasakan belum ada jawaban sampai saat ini. Saudara, Yesus yang saudara sembah, Yesus pengharapan saudara, Dia tetap sama. Dia tetap memperhatikan engkau. Dia tetap peduli akan engkau. Saat ini kita mau datang sama Dia. Kita serahkan segalanya ke dalam tangannya. Karena kita tahu hanya Dia, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup kita. Haleluya. Haleluya. Silakan jemaat untuk berdoa. Haleluya. 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 Bapa, hamba serahkan anak-anakku yang hadir saat ini. Hamba tidak tahu pergumulan apa yang terjadi dalam mereka saat ini. Tapi satu hal yang hamba ketahui dengan pasti ya Bapa, Engkau tetap Tuhan kami. Engkau tetap Allah kami. Yesus Kristus namanya. Tuhan, lawatan-Mu boleh terjadi. Lawatan-Mu boleh terjadi kepada anak-anak-Mu yang hadir saat ini, maupun kepada anak-anak-Mu yang ibadah pada saat jam 3 sore lewat streaming. Tuhan, lawatan-Mu terjadi kepada mereka. Kuasa Roh Kudus-Mu melawat mereka. Lawatan Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, damai sejahtera mengalir. Dalam nama Yesus, kekhawatiran, hal-hal yang mencekam di dalam nama Yesus hilang dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, lewat bilur-bilur Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, ingatkan kami selalu ketika hidup ini menekan. Yerusalem yang ada dalam hati kami, Yesus yang ada dalam hati kami, tetap berdiri tegak. Karena Yesus yang peduli akan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengingatkan kami terus Tuhan, ketika menghadapi masalah hidup, bahwa hanya Yesus pengharapan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Pengumuman, kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya minta dengan hormat untuk Pak Vicky boleh membacakan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Saya akan mewakili untuk membacakan beberapa pengumuman dari sekretariat Bapak Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Daniel Iskandar. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Om dan juga seluruh keluarga, Tuhan Yesus berkati. Dan juga seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini, yang ada di mimbar dan juga yang ada di non-mimbar, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, gereja membuka
Sayembara ini ya namanya ya. Jadi ada kegiatan komsel yang akan kita lakukan di GKP Jatinegara. Mungkin boleh ditampilkan feed-nya ada dari multimedia. Oh sudah. Oh ya, saya nggak kelihatan ya, matanya ke depan. Nah jadi ini feed-nya Bapak Ibu Saudara semua. Jadi dari komsel yang akan dilakukan oleh gereja GKP Jatinegara mengundang Bapak Ibu Saudara semua. Jadi komsel ini kita akan adakan 1 kali sebulan gitu ya, rencananya begitu, dan nanti akan dibagi per area, rencananya demikian. Dan Bapak Ibu Saudara semua terundang untuk memberikan satu slogan nama. Kalau misalnya kita tahu misalnya namanya komsel, kelompok sel gitu ya, mungkin ada ide nggak namanya misalnya cool atau namanya apa yang lain gitu ya, misalnya date atau yang lain itu di gereja lain gitu ya, ada nama-nama tertentu gitu. Dan dari GKPY Bapak Ibu Saudara semua boleh untuk memberikan ide nama singkatan atau apapun. Dan nantinya kita buka sampai dengan tanggal 7 Mei 2023. Jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk share saja, memberikan kepada sekretariat, bisa menghubungi saudari Sandy Sintike. Mana saudari Sandy Sintike? Nah ya di sana. Nah yang itu Bapak Ibu, yang di atas mungkin nggak kelihatan ya, Sandy Sintike ada di bawah. Jadi boleh, kalau misalnya nggak kenal Sandy Sintike, ke saya juga boleh, nggak apa-apa. Ke Om David Yusmita juga ya, boleh. Om David Yusmita kan paling terkenal di GKPI ya. Jadi boleh ke beliau juga gitu, silakan kalau nggak tahu Sandy Sintike atau nggak kenal saya gitu ya. Tapi padahal saya ada di depan ya gitu. Oke, yang kedua, ibadah Komisi Umas Bapak Ibu Saudara semua. Jadi akan diadakan ibadah hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 jam 10 di ruangan ibadah GKPI Jatinegara. Dan jemaat GKPI untuk usia emas diundang untuk hadir. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara semuanya, ada perjamuan kudus. Kami ingatkan sakramen perjamuan kudus akan diadakan minggu depan ya, hari Minggu 7 Mei 2023 jam 10 ibadah di tempat ini. Kami mengajak seluruh jemaat GKPI Jatinegara untuk mempersiapkan diri untuk kita mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Dan sekian pengumuman dari sekretariat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita mau memberikan persembahan, Bapak Ibu, kita mau siapkan persembahan kita mau memberikan terbaik buat Tuhan. Dan saya undang juga untuk petugas persembahan, silakan maju ke depan. Mungkin dengan hormat saya minta Bapak Stefanus Pak boleh berdoa Pak buat persembahan. Tuhan Yesus, Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kami dapat ibadah di tempat ini, juga dapat mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, biar itu dapat tertanam dalam hati kami dan kami mampu dapat melakukan apa yang Tuhan berikan dan ajarkan bagi kami. Untuk itu Tuhan, pada hari ini Tuhan juga kami akan memberikan persembahan apa yang telah kami terima berkat dari Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memuliakan Tuhan, dapat mengembangkan pekerjaan Tuhan baik di tempat ini atau dimanapun kami berada. Tuhan, pakai kami semua sebagai alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa, kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Karena keadilan-Nya
mau naikkan pujian dan mengakhiri ibadah kita. Bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan, diagungkan, ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur Bapak kalau kami boleh diberi kesempatan untuk dapat berbakti pada hari ini. Karena kami tahu hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau izinkan buat kami semua melakukan yang dapat kami buat bagi kemuliaan Tuhan. Inilah ibadah yang kami buat ya Bapa, kiranya berkenan kepadamu. Dengarkan seruan kami, dengarkan doa-doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dengarkan doa setiap kami yang hadir di tempat ini untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Mungkin pula doa permohonan kami kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, yang akan terus mendengar segala seruan kami, dan tidak hanya mendengar, bahkan terus menjawab segala keperluan kami. Bapa, kami menyerahkan umat-Mu ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau adalah Allah kami yang maha tahu. Jadikan kami hidup sebagaimana Nehemia yang terus melakukan perintah-Mu untuk membangun tembok-tembok Yerusalem. Supaya kami semua juga boleh membangun benteng hidup kami, pertahanan hidup kami dari segala hal yang membuat kami tidak berdaya. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan kami. Engkau sendiri yang akan menuntun kami sebagaimana anak bangsa Israel yang membangun benteng kota ini. Engkau juga yang sedang membangun hidup kami. Terus memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan, supaya kami tetap teguh, tetap setia, tetap tekun di dalam tugas kami dan panggilan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat negeri dan pemerintahan kami Indonesia dalam tangan-Mu. Kirimkan roh pertobatan atas negara dan bangsa kami ya Tuhan. Biar kami boleh merasakan kuasa Allah bekerja di negeri ini dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa buat lingkungan di tempat kami ya Tuhan. Kalau boleh Tuhan berikan yang baik bagi kami semua, sehingga kami boleh berbakti dan beribadah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Damai dari Allah memenuhi kami. Kami berdoa buat lingkungan di sekitar kami, di kiri kanan kami. Kalau Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan, maka itu tidak akan ada perkara yang tidak mungkin. Berikan kami kemampuan supaya kami terus bisa bekerja dan terus melakukan apa yang menjadi panggilan kami. Jadilah kehendak-Mu bagi kami, bagi umat Tuhan hari ini. Kalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan berkati setiap kami. Berkati para aktivis, khususnya juga Pak Daniel yang sudah melayani firman, juga para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di tempat ini. Bapa, kiranya hikmat-Mu, kasih kemurahan Tuhan akan terus memberkati mereka semua. Dan khususnya juga umat Tuhan yang hadir diberkati. Karena itu Bapa, kami mohon berkat-Mu, kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia dan hikmat Tuhan ke atas kami semua lewat Yesus Kristus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
Karena itu pergilah pulang, terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah berkat, jadilah terang, mulai dari keluargamu, lingkungan tempat di mana kau ada, pekerjaan di mana kau bekerja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Tuhan berkati semuanya.